Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forem 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, izinkanlah kami bersama-sama ya Tuhan, belajar kembali mengenai Alkitab dengan lebih mendalam. Sebagaimana Engkau telah memberi kami akal budi. Dengan demikian, kami dapat memperlakukan Alkitab dengan baik dan benar. Tuhan, kami memohon tuntunan Tuhan akan bangsa kami ini yang masih terus menderita akibat virus COVID-19 dengan segala mutasinya ya Tuhan. Biarlah kesulitan-kesulitan hidup yang menerpa bangsa kami ini menjadi titik balik bagi kami semua untuk mau sadar akan kebersamaan bernegara, dan agar mau dengan hati terbuka tunduk kepada Engkau, bahwa semua ini adalah seizin Engkau dan seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forem 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di video lepas yang ke-21, yang mana di dalam kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana membuat Alkitab sebagai kitab suci, yang merupakan episode ketiga dari bagian pembahasan topik Alkitab. Di video lepas ke-19 dan ke-20, kita sudah membahas tentang benang merah Alkitab yang berisi mengenai kesaksian tentang Allah, perbuatan Allah, dan rencana Allah bagi seluruh ciptaannya, lebih khusus lagi bagi manusia. Dan di episode yang ke-21 ini, kita akan mempelajari bagaimana seharusnya kita memperlakukan Alkitab. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forem 195 yang terkasih, orang Kristen adalah orang yang berbahagia karena mengenal Allahnya dengan baik. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena apa orang Kristen adalah orang yang berbahagia? Dari benang merah kesaksian Alkitab, semua bermuara pada janji Allah untuk menganugerahkan keselamatan dan kehidupan kekal. Ya, kita tidak akan bisa mengungkap apapun, sekali lagi saya katakan apapun, mengenai Allah yang benar tanpa menelusuri Alkitab dengan seksama. Dengan demikian, kita dapat melihat dengan jelas Allah seperti apa yang berjanji untuk menyelamatkan manusia agar lepas dari dosa. Alkitab dengan terang benderang menjelaskan tentang Allah tersebut, supaya kita tidak salah mengenali Allah kita, yaitu Allah yang menempuh cara menebus manusia dari dosa. Karena Allah tahu manusia tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari dosa. Apapun yang diperbuat manusia, dosa tetaplah ada. Dosa sekecil apapun membuat manusia tidak layak di hadapan Allah, karena Allah itu suci. Jadi, harus ada proses membersihkan manusia dari dosa. Yang bisa melakukan itu hanyalah Allah sendiri.
manusia tidak akan pernah mampu. Dari Alkitab inilah kita benar-benar harus melakukan hal tersebut. Mencari Allah yang benar, bukan membenarkan Allah yang ada di pikiran kita. Kita harus mengungkapkan Allah yang benar itu dari Alkitab secara eksegesis. Sebelum kita semakin dalam mempelajari Alkitab, ada baiknya kita menempatkan Alkitab pada posisi yang seharusnya, menempatkannya pada esensi yang sebenarnya. Mengapa ini harus kita lakukan? Umat Kristen adalah umat yang tidak memerlukan keajaiban-keajaiban untuk mendukung eksistensi atau keberadaan Tuhan orang Kristen. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengajarkan agar berhati-hati dan selalu memeriksa segala roh-roh yang ada di dunia ini. Roh-roh kegelapan di dunia ini juga mampu membuat keajaiban-keajaiban yang semua berasal dari iblis. Oleh karena itulah, orang Kristen tidak mempercayai bahwa Alkitab dijatuhkan gedebrus dari langit. Orang Kristen juga tidak percaya bahwa Alkitab dituliskan dengan bahasa surga dan tidak boleh diterjemahkan. Di dunia yang semakin maju dan terang benderang ini, tidak ada sebuah informasi yang ditujukan untuk umum yang bisa disimpan serapat apapun, terlebih yang berkaitan dengan keselamatan setelah kematian menjemput manusia. Suatu hal yang tampak sepele, tetapi kecerdasan dan akal budi manusia memperlihatkan bahwa itulah esensi atau perjuangan yang paling utama yang harus dilakukan manusia selama hidup di dunia ini. Segala cara dilakukan manusia untuk memeriksa kebenaran informasi mengenai keselamatan tersebut. Seluruh orang di dunia ini sibuk memeriksa kitab sucinya masing-masing. Apakah benar informasi yang disampaikan kitab sucinya mengenai Allah yang benar, dan siapa jalan yang lurus untuk menuju ke keselamatan? Karena keselamatan bukanlah sebuah hal yang bisa dibuat main-main. Pada posisi sebaliknya, informasi tersebut sangat sulit untuk diperkelirukan. Proses pemeriksaan kesalahan terjemahan akan dapat dengan mudah dan cepat untuk diketahui. Jadi, apabila Alkitab diterjemahkan ke sedemikian banyak bahasa di dunia ini hanya memperlihatkan orang Kristen rindu agar semakin banyak orang di dunia ini diselamatkan, yang berawal dari pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus dari Alkitab. Ini merupakan kerinduan Allah juga. Dari perihal kerinduan orang Kristen dan kerinduan Allah ini tampak kesamaan, yaitu kasih. Inilah ajaran moralitas tertinggi dari ajaran kekristenan. Karena bila kita sudah menjalankan kasih Allah, maka kita sudah mengabarkan tentang Allah. Dan ini memperlihatkan kita sudah di jalur yang benar, menuju ke kesempurnaan seperti Allah Bapa. Di dalam kasih hanya ada ketulusan. Inilah ciri khas orang Kristen adalah domba Allah. Kita dapat menganalisa apabila Alkitab bersembunyi dalam bahasa yang sulit dipahami orang,
maka sudah pasti ada yang disembunyikan di dalamnya. Segala puji syukur kepada Allah kita bahwa Alkitab sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia ini. Sekalipun telah diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia ini, Alkitab tetap terbuka untuk di cross-check ke bahasa aslinya. Bisa dipastikan bahwa Alkitab yang satu dengan yang lain tetap sama. Yang berbeda hanya dialek ataupun ejaannya sesuai dengan perkembangan bahasa. Tetapi mengenai arti tidak akan pernah berbeda. Dengan demikian, seluruh orang Kristen dapat menyampaikan kabar baik kerajaan sorga yang juga merupakan amanat agung dengan isi yang sama. Orang Kristen tidak pernah ragu-ragu, dikarenakan Allah yang dikabarkannya dengan mudah dikenalinya melalui Alkitab. Dengan demikian, setiap orang Kristen mengenal juru selamatnya secara pribadi. Karena keselamatan, konsep dasarnya adalah bersifat pribadi, bukan kolektif. Tidak bisa digantungkan kepada ulama atau pemuka agama atau orang yang mengaku sebagai pemegang kunci sorga. Karena seluruh manusia di dunia ini sudah berdosa. Sekali lagi saya katakan, seluruh manusia yang pernah ada di kolong langit ini, kecuali satu orang, yaitu Yesus Kristus, semuanya berdosa. Yesus Kristus satu-satunya manusia yang tidak berdosa, dan dia tetap hidup sampai sekarang. Oleh karena itulah, hanya yang tidak berdosa yang mampu menyelamatkan manusia, termasuk saya dan saudara semua. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, hal yang sangat mendasar tentang Alkitab pertama sekali adalah bagaimana kita memandangnya, terlebih dari penyebutannya, kitab suci. Secara pribadi, saya cenderung memakai istilah Alkitab. Saya menghindari pemakaian kata kitab suci. Alkitab sangat berbeda dengan kitab suci agama lain. Bagi agama lain, kitabnya yang disakralkan. Karena kitabnya merupakan representasi dari Allahnya. Bagi orang Kristen tidak demikian. Karena sebuah benda tidaklah mungkin suci, apalagi tangan kita yang berdosa memegangnya. Kita harus mengerti kesucian dalam standar Allah. Kalau kita hormati, ya saya setuju. Dikarenakan proses historis yang tertulis di dalamnya. Alkitab menjadi suci apabila firman menjadi rema, menjadi hidup ketika kita membacanya, baik dalam bentuk buku maupun elektronik. Orang Kristen harus semakin cerdas. Jangan sibuk dengan klaim-klaim yang tidak berguna. Kembalilah ke esensi bertuhan. Karena Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang nyata, bukan imajinasi, bukan Tuhan yang tidak pernah dikenal. Kita harus mulai belajar untuk mengenali Alkitab kita. Jangan pernah kita menyebut bahwa seluruh Alkitab adalah firman Allah. Jangan. Karena di situ banyak kata-kata manusia. Bahkan iblis juga berkata-kata di situ.
Bila kita ingin lebih mendekatkan diri dengan rema tersebut, kita dapat mendatangi relik, naskah-naskah, gulungan-gulungan kitab yang masih sempat dipegang oleh tangan para penulis Alkitab ataupun para rasul Tuhan. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Foreign 195 yang terkasih, Alkitab adalah kertas atau tulisan elektronik seperti di handphone. Buatlah dia menjadi kertas atau buku atau handphone yang suci dengan mengundang Roh Kudus ketika kita membacanya. Sama halnya tempat yang tidak suci, semak belukar, menjadi suci ketika Allah hadir di hadapan Musa dalam bentuk semak belukar yang terbakar. Jadi, kehadiran Allah yang mensucikan, rema dari firman yang mensucikan, sangat berbeda dengan Taman Eden. Tempat tersebut memang suci sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika jatuh ke dalam dosa, Allah langsung mengambil alih Taman Eden supaya tidak berada dalam kubangan dosa. Apakah demikian kita memperlakukan Alkitab kita? Apakah demikian kita memperlakukan handphone kita? Jadi, jangan mensakralkan Alkitab dengan menyimpannya dalam box emas. Emas mungkin murni 24 karat, tetapi Alkitab tetap akan lapuk dimakan waktu. Kembali saya katakan, buatlah Alkitab menjadi buku yang suci dengan mengundang Roh Kudus ketika membacanya. Karena Allah menjadi rema, hidup di dalamnya. Cukuplah bila kita menyimpan Alkitab dengan baik dan hormat. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, seperti yang sudah dibahas di video-video kita sebelumnya, esensi Alkitab hanya ada 3: penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan karya keselamatan. Ketiga esensi ini memperlihatkan apa dan bagaimana perbuatan Allah untuk kita umat manusia. Semua sangat terinci. Alkitab ditulis selama lebih dari 1.500 tahun oleh sekitar 40 orang penulis. Semua penulis Alkitab berasal dari waktu, ada yang terkadang hampir sama dan ada yang jauh berbeda. Tempat yang berbeda, bahasa yang terkadang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan karakter yang berbeda. Dari kitab pertama, Kejadian, sampai kitab terakhir, Wahyu, alurnya sangat teratur, yaitu proses penciptaan, jatuh ke dalam dosa, sejarah hidup manusia, karya keselamatan, dan kehidupan kekal. Dan semua memiliki benang merah yang sama, yaitu penggenapan nubuat Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dan para sahabat Kanal Forum 195 yang terkasih, sabda Tuhan bersifat universal, artinya berlaku bagi semua umatnya. Tuhan tidak pernah secara umum mengelompokkan umatnya berdasarkan sara dan bahasa. Bahasa yang dipakai Tuhan justru adalah bahasa yang dipahami seluruh umat manusia, yaitu bahasa hati. Jadi, Tuhan tidak akan pernah membatasi manusia karena bahasanya.
harus menganut bahasa sorga baru mengerti maksud Tuhan. Ini hanya pembodohan dari iblis untuk menyembunyikan ajarannya yang sangat menyesatkan. Jadi, sebenarnya tidak ada istilah bahasa sorga. Supaya kita semua paham, semua Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis oleh manusia dengan bahasa manusia. Karena diperuntukkan bagi manusia, Allah tidak memerlukan Alkitab. Hanya Allah yang gila lah yang menulis sebuah kitab suci dengan bahasa sorga yang tidak dikenali manusia. Itu hanya sebuah perbuatan yang sia-sia, karena kitab suci adalah kitab untuk menuntun manusia menuju suatu tingkat moralitas yang terbaik yang bisa dicapai manusia. Bila bahasanya tidak dikenali manusia, apa gunanya? Sekali lagi kita katakan, bila bahasanya dibuat menjadi rumit bagi kebanyakan manusia, ini hanya pembodohan dari iblis untuk menyembunyikan ajarannya yang sangat menyesatkan. Seperti yang dikatakan di depan, penulis Alkitab yang dituntun Roh Kudus untuk menciptakan benang merah Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Inilah yang membuat orang Kristen adalah ahli kitab. Jadi, kita orang Kristen tidak perlu ikut-ikutan bodoh. Isi Alkitab yang harus direnungkan siang dan malam, biar lecek sekalipun sampulnya. Alkitab tidak perlu dibingkai emas, disimpan pakai mantra, disimpan di atas pinggang, dan banyak ritual seperti jampe-jampe. Tetapi, bukalah Alkitab setiap hari, karena itulah makanan rohani orang Kristen. Jadi, orang Kristen tidak perlu marah, emosi, bila Alkitab dilecehkan. Tidak perlu membalas, cukup minta diganti bila rusak. Dan kitab pengganti harus keluaran Lembaga Alkitab Indonesia. Diindikasikan pada saat ini, ada orang yang mengeluarkan Alkitab yang berbeda benang merahnya dengan Alkitab. Mereka berupaya memalsukan Alkitab, sebuah perbuatan sia-sia, karena orang Kristen sangat mengenali kitabnya. Inilah yang membuat orang Kristen awam tidak perlu memahami bahasa Ibrani, bahasa asli kitab Perjanjian Lama, sebelum diterjemahkan ke bahasa Yunani, Septuaginta, ataupun juga bahasa kitab Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani. Tuhan Yesus sendiri dalam mengajar menggunakan kitab Perjanjian Lama, Septuaginta, yang diperkirakan berasal dari tahun 250 sampai 300 sebelum Masehi. Kedua kitab-kitab Perjanjian Lama dan Baru ini diterjemahkan ke banyak bahasa bangsa di dunia, bahasa yang dikenal manusia, sehingga setiap orang memperoleh berkat dari hasil penterjemahan tersebut. Ini disebabkan semakin banyak manusia yang sadar bahwa manusialah yang perlu diselamatkan. Jadi, sangat jelas Allah tidak memerlukan Alkitab. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami di episode ketiga ini, ya Tuhan, mengenai Alkitab.
yang merupakan buku pegangan kami yang memperkokoh pengenalan kami akan Engkau dan segala perbuatan-Mu. Kami sadar ya Tuhan, tidaklah mungkin kami dapat mengenali Engkau dan segala perbuatan-Mu sepenuhnya. Kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang menyokong kami. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.